Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi, ngaji lagi setelah kemarin libur ya. Saya lanjut. Nah, selanjutnya ada quotes dari Anthony de Mello tentang kebebasan tadi loh. Gimana Pak caranya biar cinta itu tumbuh dalam diri saya? Bebaskan dirimu dari segala macam ikatan. Bila mata terhalang, hasilnya adalah pemandangan. Ketika pikiran tidak terhalang, hasilnya adalah kebenaran. Ketika hati tidak terhalang, hasilnya adalah cinta. Apa sih yang menghalangi hati? Nanti kalau di penjelasan-penjelasan selanjutnya, versi Anthony de Mello, yang menghalangi hatimu itu kemelekatanmu. Mungkin pada dunia, mungkin pada materi, mungkin pada orang lain. Akan menghalangi cinta. Bersihkan kemelekatan-kemelekatan itu, bebaskan dirimu, maka cinta akan muncul. Selama ini mungkin kita membenci orang karena orang itu begitu, Pak. Kalau dia seperti itu berarti tidak cocok dengan aliran saya, karena aliran saya begini, karena kita sudah terlalu melekat, maka jatuhnya aku dan engkau kita berbeda, kita tidak bisa sama, akan jadi begitu. Bebaskan diri kita dari banyak ikatan. Nanti beliau menjelaskan panjang tentang kemelekatan itu. Jadi jalan untuk jadi jiwa pecinta, membebaskan hati. Nanti sekali-sekali kamu cek ya, kira-kira dalam hidup saya ini, saya melekat dengan apa saja hari-hari ini. Melekat itu coba cari sesuatu yang menurutmu tanpa itu aku tidak mungkin bahagia. Aku tidak mungkin senang. Aku tidak mungkin nyaman. Di luar dirimu ya. Di luar Tuhan pastinya juga, di luar Allah. Kalau dalam Islam kan satu-satunya kemelekatan yang diizinkan itu ketergantungan, kemelekatan pada Allah. Allahus Somad. Di luar itu bisa menghijab hati kita. Termasuk untuk mencintai. Mungkin ada yang di hatinya kemelekatan pada posisi, jabatan, duniawi, harta, dan macam-macam. Itu nanti akan menghalangi lahirnya cinta dalam dirimu. Kamu melekat pada apa? Itu akan menghalangi cintamu. Disitulah pentingnya kebebasan. Ayo kita bebaskan diri kita. Kalau dalam tasawuf itu ada makom namanya taharrur. Taharrur ini makom tinggi. Tidak sembarangan orang bisa mencapai ke sini. Taharrur itu makom kebebasan. Dulu waktu kita belajar kebebasan, seingat saya kebebasannya Ibnu Arabi. Itu makom taharrur ini salah satu yang harus dicapai seorang salik untuk bisa dekat dengan Allah. Bebas berarti ya hati kita benar-benar tidak terikat dengan apapun selain keinginan untuk terikat dengan Allah saja. Disitulah cinta akan muncul. Jadi kalau kita hanya tergantung pada Allah, cinta akan muncul. Itulah kebebasan sejati.
Beda dengan rumus kita selama ini kan. Kalau di kepalamu kan namanya bebas itu pokoknya bisa melakukan apa saja kan, kamu begitu. Padahal ya kalau kamu masuk lebih dalam, hakikatnya kebebasan itu tidak ada urusan dengan bisa melakukan apa saja. Itu kan cuma manifestasi salah satunya saja. Tapi hakikatnya kebebasan adalah ketidakterikatanmu, ketidakmelekatanmu dengan apapun. Bisa melakukan apa saja tapi kamu masih terikat, kamu masih melekat. Yaitu kalau bahasa spiritualnya ilusi saja. Hanya anggapanmu saja. Baik. Ini rumus kedua dari cinta. Kalau tadi rumus pertama cinta itu anugerah, sekarang kebebasan. Kita lanjutkan. Ketiga, caranya mencintai sekarang. Wah, ini ambil nafas sebentar. Saya tidak tahu ini mudah apa enteng bagi kalian. Inilah cara menghidupkan cinta. Yang pertama, kita harus melepaskan keterikatan, harapan, dan kebutuhan akan pengakuan dari orang lain, termasuk dari yang kita cintai. Ini agak berbeda ya dengan kemarin-kemarin. Beliau ini bahkan ekspektasi pun jangan. Banyak orang kecewa, sakit dalam cinta karena ekspektasi. Ada terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan saat mencintai. Misalnya kalian mencintai siapa, semoga dengan saya mencintai ini, saya bisa ini, saya bisa itu harapan. Ketika banyak harapan, sebenarnya kamu sedang membuka peluang untuk kekecewaan. Tapi manusia, Pak, mesti punya harapan. Wajar manusia punya harapan, tapi jangan bergantung pada harapan. Ketika kamu bergantung pada harapan, itulah kemelekatan. Jadi ini pelajaran dari beliau. Kalau aku cinta padamu, maka aku tidak banyak menuntutmu. Jadilah engkau apa adanya. Kamu tidak harus sibuk tentang aku, tapi aku pasti akan sibuk tentang engkau. Nah ini. Baik, ini rumus pertama ya. Cara yang pertama saja sudah berat. Ya kita belajar. Kalau bahasa usul fikihnya, kalau tidak bisa dipenuhi seluruhnya, ya jangan dicueki seluruhnya. Kita lakukan semampu kita. Oke, yang penting jangan putus asa dengan cinta. Hari ini banyak orang yang rasanya putus asa dengan cinta. Kalau ada pembahasan-pembahasan tentang cinta, mungkin kesannya lebay. Utopia, mimpi saja. Tidak mungkin ada yang seperti itu. Itu namanya putus asa dengan cinta. Sebagaimana banyak orang yang saya bilang tadi mulai putus asa dengan agama. Mungkin belakangan juga banyak mulai putus asa dengan politik. Mungkin nanti ada banyak keputusasaan. Karena mungkin kita melihat fakta. Lupa bahwa ada ideal-ideal yang harus kita hidupkan. Bahwa mungkin di ranah faktual kadang-kadang fenomena sosial, budayanya, keagamaan itu rasanya tidak selalu positif. Tapi ideal-ideal agama itu pasti positif dan itulah amanat yang harus kita hidupkan. Itu yang pertama itu ya, tidak terikat, tidak berharap, tidak butuh. Jadi orientasinya memang hanya memberi. Cara mencintai yang kedua. Cinta itu bukan memiliki atau mengendalikan.
tapi menerima dan menghargai. Beda ya, menerima dengan memiliki. Kalau memiliki itu ego. Kalau menerima itu rasa, hati. Menerima itu konotasinya keterbukaan. Kalau memiliki konotasinya apa? Penjara, kepemilikan. Jadi kalau kamu saya miliki itu kan berarti kamu di bawah kuasaku. Tapi kalau menerima itu hadirlah apa adanya dalam hidupku. Jadilah dirimu sebagaimana dirimu. Itu menerima. Tapi kalau memiliki, kamu hadir dalam hidupku dan aku kuasai. Itu memiliki. Maka kemarin di Osho kan juga bilang cinta bukan memiliki. Kalau barang kita miliki, tapi masuk manusia kita miliki. Jadi yang kedua, cinta bukan tentang memiliki dan mengendalikan, tapi menerima dan menghargai. Awas, jangan salah rumus. Kemarin saya juga pernah diprotes, Pak, masa cinta tidak harus memiliki? Wong saya perjuangan itu kan untuk bisa memiliki. Ya bedakan menikahi dan memiliki. Itu juga dua hal yang, apa dengan menikahi terus dia jadi milikmu dalam tanda petik ya, terus dia kamu kuasai. Harus ikut apa-apa perintahmu, kan tidak begitu. Oke, yang ketiga, jadi itu rumus kedua ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kepemilikan, tapi dengan penerimaan. Yang ketiga, jalan menuju cinta melibatkan kesadaran diri, kebebasan batin, dan kemauan untuk menghadapi ketakutan dan ketidaknyamanan. Diawali dari kesadaran, kemudian diakhiri dengan kebebasan. Itu cinta. Kita tidak takut lagi dan tidak khawatir lagi. Nanti ada konsepnya Anthony de Mello, selama masih ada ketakutan, masih belum sejati cinta itu. Nah, lanjutkan ya. Jadi caranya mencintai 3 ini. Ini quotes dari buku beliau. Cinta itu memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hanya kegembiraan dalam memberi. Cinta sejati tidak mengenal keterikatan, tidak ada kecemburuan, tidak ada kepemilikan. Dia kebebasan murni. Ini ambil nafas mungkin kalian ya. Waduh Pak, tidak cemburu, tidak ada kepemilikan. Apa bisa manusia kayak gini Pak? Gitu. Ya coba saja. Makanya tema bulan ini itu cinta spiritual. Jadi kalau kita kan mungkin masih sibuk dengan cinta-cinta material, cinta-cinta level awal. Tapi ini cinta yang sudah naik kelas, ke level spiritual. Apalagi kalimat yang terakhir itu. Orang yang benar-benar mencintai juga punya keberanian untuk menjauh bila diperlukan. Tanpa penyesalan atau kepahitan. Oh, ini juga ambil nafas kita ya. Kamu takut sekali kalau ditinggalkan, takut sekali kalau jauh. Tapi seorang pecinta sejati kalau dia merasa dengan kamu jauh, itu lebih baik buatmu. Dan aku menginginkan kebaikan buatmu, kenapa tidak? Contoh paling mudah ya, kamu sejak tadi membayangkan pacarmu saja. Coba lihat orang tuamu. Betapa cintanya mereka padamu. Pasti mereka tidak ingin berpisah denganmu. Tapi mempertimbangkan bahwa engkau akan lebih baik kalau keluar rumah, belajar keluar kota, atau mencari pengalaman kemana-mana. Tidak apa-apa wis, menjauhlah dariku. Meskipun sakit, meskipun pahit, tapi aku ikhlas nak.
Asal engkau jadi orang hebat, engkau jadi orang luar biasa. Itulah cinta. Jadi tidak hanya nuruti keinginanku untuk selalu dekat denganmu. Meskipun pahit karena engkau menjauh, tidak apa-apa lah. Kalau itu baik buatmu. Nah, itu cirinya cinta. Ya memang kalau masih ada nuansa romantiknya itu jadinya kurang indah. Tapi yo cinta kan tidak berhenti di senang-senang romantiknya. Tapi juga ada kedalaman kemanusiaannya. Disitulah kita berpikir lebih dalam, kemudian iya ya, kalau saya memang mencintai dia dan ternyata kebaikan bagi dia itu jauh dari saya, ya saya ikhlas menjauh demi pertumbuhannya, demi kebahagiaannya. Itulah yang disebut cinta yang sejati. Yo, setelah ini mungkin kalian bilang, wah sudahlah saya tidak sejati juga tidak apa-apa cintanya. Ayo, memang tidak gampang ya sampai titik ini. Tapi ayo malam ini lebih luas ya. Saya tadi bilang jangan diarahkan ke lawan jenis saja, urusan pacaran saja ya. Ini cinta pada siapapun dan apapun tadi. Untuk membangun jiwa pecinta. Sebenarnya itu ya termasuk sih pada lawan jenis itu. Bukti cinta yang sejati itu bahkan jauh pun tidak masalah. Nah, ini boleh dipakai dalil bagi mereka yang LDRan. Nah, ini alasannya ini. Tidak apa-apalah kita jauh asalkan demi pertumbuhan kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini ciri yang tanpa pamrih tadi. Ini salah satu buku beliau yang isinya cerita. Di buku beliau itu selalu ada tokoh guru di situ yang memberi nasihat. Kata seorang murid, saya tidak akan menukar cintaku dengan uang. Kata sang guru, bukankah sama buruknya atau lebih buruk ketika kamu menukarnya dengan cinta? Maksudnya apa? Kita itu sering menukar cinta dengan cinta. Dan itu sama buruknya dengan orang yang menukar cinta dengan uang. Menukar cinta dengan uang itu, ya wis aku cinta padamu, kamu kaya, lumayan lah nanti dapat traktiran gratis, dapat itu. Itu kan menukar cinta dengan uang. Nah, menukar cinta dengan cinta itu apa? Aku cinta padamu asal engkau juga cinta padaku. Selama engkau masih mencintaiku, ya aku akan cinta padamu. Ini sama saja. Orang yang masih dagang. Jadi masih ada negosiasi, masih ada imbalan yang kamu tunggu. Loh Pak, ya kalau ditolak gimana Pak? Masih tetap saya cintai. Loh ya, kalau memang cinta itu ya kamu cintai. Mungkin kemarin belum cinta sehingga kamu bisa gonta-ganti. Kalau itu cinta, ditolak sekalipun ya cinta itu tidak akan mati. Tetap ada. Kecuali kemarin cinta itu belum utuh. Jadi yang sejati tadi masih ketertarikan sesaat. Kalau sudah cinta, itu ya kamu tidak ingin diberi apa-apa. Bahkan meskipun engkau tolak cintaku, aku tetap mencintaimu. Itu kalau cinta. Emangnya begitu dia nolak terus kamu nembak terus ditolak, maaf ya, cari yang lain saja. Apa langsung berubah kamu jadi benci? Kan tidak. Cintamu kan masih ada. Mungkin ya tetap besar. Hanya saja sekarang kamu kasih label yang berbeda. Harusnya labelnya tetap cinta, cuma kamu ganti dengan benci. Kalau tidak percaya, begitu dia nolak besoknya, kemarin saya khilaf ngomong tidak, iya kok aku cinta. Kamu kan tetap membara lagi cintamu. Jadi ketika ditolak kamu merasa benci, itu sebenarnya ya kamu cuma ganti barcode-nya saja, labelnya saja jadi benci. Sebenarnya itu tetap cinta.
Jadi kata Anthony de Mello, ya sama buruknya kalau kamu menjual cinta dengan cinta. Berarti masih pamrih, masih belum tulus. Jadi masih aku memberi apa dan aku harus dapat apa.